Selamat berjumpa dengan saya, Paulus Pensias Anggoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kualifikasi dan kompetensi konselor berkaitan dengan pengembangan profesi konselor. Untuk dapat melaksanakan tugas-tugas dalam bidang bimbingan dan konseling, yaitu untuk dapat unjuk kerja konselor secara baik, maka para calon konselor atau juga yang sudah menjadi konselor itu dituntut untuk dapat memiliki kualifikasi dan kompetensi dalam bidang bimbingan dan konseling sebagai seorang konselor. Oleh karena itu, kita akan lihat bersama, pertama-tama adalah kita sadari, kita ketahui bahwa konselor ini adalah salah satu bagian dari profesi. Bimbingan dan konseling itu berada pada sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, konselor itu berkaitan dengan bidang pendidikan. Nah, nanti akan kita lebih dalami adalah konselor sekolah, konselor di bidang pendidikan. Nah, pendidikan memang tidak selalu formal, tidak selalu di sekolah, tapi juga pendidikan itu lebih luas, bisa formal, bisa informal, bisa non formal. Tapi dalam hal ini, bimbingan dan konseling itu berada pada sistem pendidikan nasional. Nah, konselor itu berarti adalah salah satu profesi dalam bidang pendidikan. Nah, berarti adalah konselor ini memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mendidik seseorang menjadi lebih baik. Maka karena berkaitan dengan salah satu bidang, maka konselor ini merupakan salah satu profesi yang memiliki kualifikasi dan kompetensi. Profesi kan berarti tidak hanya pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang terus-menerus, tetapi adalah pekerjaan, karya, tugas yang memiliki kualifikasi tertentu dan kompetensi tertentu. Jadi ada syarat tertentu seseorang menjadi konselor. Tidak semua orang dapat menjadi konselor. Meskipun mungkin dia bisa dalam mendampingi, meskipun bisa dalam membimbing, dalam memberikan saran dan lain sebagainya, tetapi dalam hal ini karena sebagai salah satu bagian dari profesi, maka konselor ini memiliki kualifikasi dan kompetensi tertentu. Nah, makanya perlu namanya pengembangan profesi konselor supaya si konselor ini menjadi lebih profesional lagi, lebih mendalami profesinya, supaya tugas dan tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan semakin baik dan paling baik lagi, gitu. Yang pertama akan kita lihat kualifikasi konselor. Kualifikasi berarti adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang memadai dari sebuah profesi. Dalam hal ini yang akan kita bahas adalah profesi konselor. Jadi kita akan lihat tiga hal ini, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang memadai sebagai seorang konselor. Kualifikasi juga bisa diartikan sebagai syarat. Menjadi konselor itu syaratnya apa? Supaya dapat profesional, supaya dapat menjadi konselor yang baik, itu syaratnya apa saja? Yang pertama, dalam bidang pengetahuan atau akademis, seorang konselor adalah seorang yang memiliki ijazah atau lulus dari sarjana pendidikan S1 dalam bidang bimbingan dan konseling. Tentu saja akan semakin baik kalau dia meningkatkan kemampuannya dengan S2, S3, dan selanjutnya. Tapi setidaknya secara kualifikasi, konselor adalah sarjana dalam bidang bimbingan dan konseling, sarjana pendidikan dalam bidang bimbingan dan konseling. Maka gelar pertamanya adalah SPD. Yang kedua, karena merupakan profesi, itu berarti konselor itu
juga memiliki pendidikan profesi konselor. Akan lebih baik begitu, meskipun ini masih belum menjadi syarat keharusan dalam menjalankan konseling di sekolah, tetapi tentu saja akan lebih valid, lebih bagus, akan lebih mampu menjadi konselor yang profesional jika dia adalah lulusan dari pendidikan profesi konselor. Itu secara akademis. Kualifikasi akademis dari konselor adalah sarjana S1 dan pendidikan profesi konselor. Yang kedua, dari segi keterampilan, pertama, seorang konselor itu harus mampu menyesuaikan tuntutan dan kondisi sasaran layanan. Nah, dalam hal ini, sasaran layanan berarti adalah orang yang memang membutuhkan bimbingan dan konseling. Mereka yang terganggu dalam kehidupan efektif sehari-harinya itu akan lebih ditekankan. Meskipun secara umum, konselor itu tidak hanya menangani, katakanlah kalau dalam sekolah itu seringkali dipandang konselor hanya melayani atau menangani anak-anak yang bermasalah. Bukan seperti itu, tapi konselor secara umum adalah mendampingi semua anak untuk berkembang sesuai dengan dirinya, sesuai dengan tugas perkembangan dari si anak itu sendiri. Yaitu kalau di sekolah berarti dia harus berkembang secara kognitif, psikomotorik, dan afektifnya. Jadi secara komprehensif, secara holistik, anak harus berkembang, dan ini adalah menjadi tugas tanggung jawab konselor untuk mendampingi si anak itu. Maka harus bisa menyesuaikan dengan tuntutan dan kondisi sasaran layanan supaya pas, karena semua pribadi adalah unik. Konselor dalam mendampingi juga harus memiliki kekhasan. Cara pendampingan pada satu anak tidak serta-merta bisa diterapkan pada anak yang lain, karena kondisi, tuntutan, situasi, latar belakang, dan lain sebagainya masing-masing anak itu bisa berbeda-beda. Dan juga ini terkait dengan sasaran layanan, juga terkait dengan usia, terkait dengan latar belakang pendidikan, latar belakang kehidupannya, keluarga, lingkungan, dan lain sebagainya. Itu akan berbeda-beda, berarti adalah pendampingannya juga akan berbeda. Maka konselor harus mampu untuk menyesuaikan dengan tuntutan dan kondisi sasaran layanan. Yang kedua, ini dari pengalaman berjumpa dengan siswa-siswa. Kualifikasi konselor yang kedua terkait dengan keterampilan adalah up to date. Jadi seorang konselor itu harus bisa mengikuti perkembangan zaman, juga perkembangan kehidupan dan relasi dari para siswa, supaya pendampingannya ini menjadi pendampingan yang terarah, menjadi pendampingan yang up to date, yang sesuai dengan situasi saat ini. Kalau di masyarakat seringkali ada pembagian generasi X, generasi Y, generasi Z, generasi Alpha, dan selanjutnya. Kebutuhan perkembangan, karena mereka juga adalah anak-anak zaman, itu akan berbeda-beda. Jadi kebutuhan dari generasi X pada saat itu akan berbeda dengan generasi Y saat ini, atau generasi Z saat ini yang dihadapi dari jenjang pendidikan formal, karena mereka berhadapan dengan zaman yang sangat maju, zaman yang semakin maju. Ini kan akan berbeda dengan dulu yang mungkin teknologi tidak seberkembang sekarang, maka kebutuhan anak itu akan berbeda. Nah, kalau konselor tidak up to date, itu akan sangat sulit untuk mendampingi anak-anak secara pas, secara komprehensif, sesuai dengan tugas perkembangan dirinya. Kemudian yang ketiga, kualifikasi sikap dari seorang konselor adalah untuk dapat profesional dan total pada pelayanan bimbingan dan konseling. Seorang konselor itu tidak mengajarkan satu bidang materi pelajaran tertentu, tetapi memang secara khusus pendampingan anak dalam
perkembangan dirinya, maka dia harus profesional dan total pada pelayanan bimbingan dan konseling. Jadi tidak dibebani atau juga terbebani dengan nilai pengetahuan atau kognitif dan nilai keterampilan atau psikomotorik. Nah, jadi memang secara khusus mendampingi setiap siswa ini untuk berkembang secara komprehensif, secara holistik tadi itu, karena perkembangan anak itu memang harus perkembangan yang utuh, tidak hanya sebagian bagian, tidak hanya pengetahuannya atau kognitifnya, tapi juga keterampilannya bagaimana, afektifnya bagaimana, relasinya bagaimana, hidupnya bagaimana. Jadi yang case tadi itu kehidupan efektif sehari-harinya terganggu tadi menjadi tidak terganggu lagi, kembali lagi menjadi kehidupan efektif sehari-hari, kebiasaan efektif sehari-hari. Nah, tentang kualifikasi konselor ini bisa didalami dari acuan ini, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Saya lagi karena berkaitan dengan pendidikan, berarti konselor ini juga menjadi tanggung jawab dari Menteri Pendidikan. Maka kualifikasi akademiknya juga berkaitan dengan pendidikan. Nah, ini bisa dilihat sekali lagi di Permendiknas nomor 27 tahun 2008, yaitu tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Baik, kita akan lanjut dengan kompetensi konselor. Tadi kita sudah lihat syarat untuk menjadi konselor yang baik, yang profesional itu seperti apa. Kita akan lebih lagi lanjut dalami untuk kompetensi konselor. Kompetensi konselor kita akan lihat dalam 4 bidang. Dari segi pedagogik, seorang konselor harus menguasai teori dan praksis dalam bidang pendidikan, teori dan praktek untuk dapat mendidik dan mengajar, yaitu menguasai ilmu pendidikan dan landasan keilmuannya, mengimplementasikan prinsip-prinsip pendidikan dan proses pembelajaran, menguasai landasan budaya dalam praksis pendidikan. Yang kedua adalah mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku individu. Dari sekali lagi yang dihadapi adalah seorang siswa yang harus berkembang, harus didampingi untuk berkembang secara holistik, baik dari segi kognitif, psikomotorik maupun afektif. Maka memang seorang konselor harus memiliki juga pengetahuan dalam bidang fisiologis dan psikologis serta perilaku dari sasaran layanan yang didampingi, yaitu mengaplikasikan kaidah-kaidah perilaku manusia, perkembangan fisik, perkembangan psikologis, mengaplikasikan kaidah-kaidah kepribadian, individualisis, dan perbedaan individu terhadap layanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan. Sekali lagi memang terkait dengan pendidikan. Kemudian dapat mengaplikasikan kaidah-kaidah belajar terhadap sasaran layanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan, mengaplikasikan kaidah-kaidah keberbakatan terhadap sasaran layanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan, mengaplikasikan kaidah-kaidah kesehatan mental terhadap sasaran layanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan. Kesehatan mental ini menjadi penting karena saat-saat ini, zaman yang berkembang ini juga memiliki tantangan tersendiri dalam hal kesehatan mental. Jika tidak dapat menghadapi dengan baik, seringkali akan terganggu secara mental. Dan yang ketiga, kompetensi pedagogik. Dari seorang konselor, konselor harus mampu untuk menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur, jenjang, dan jenis satuan pendidikan. Jadi konselor ini kan bisa ditempatkan di mana saja, baik pendidikan formal, informal, maupun non-formal. Nah, ini harus bisa menempatkan diri dengan baik di mana dia ditempatkan, entah di formal, informal, maupun non-formal. Jadi ini harus mampu mengambil esensinya, intinya apa, isi pentingnya apa,
Jadi ketika dia ditempatkan dimanapun, dia tidak akan kesulitan. Kemudian kompetensi yang kedua, kompetensi kepribadian, yaitu terkait dengan iman, takwa, nilai, norma, etos kerja, mungkin juga keutamaan, kesusilaan, dan lain sebagainya. Jadi pertama-tama konselor memang harus berkembang secara pribadi, karena seorang yang membutuhkan bantuan kan berarti dia akan memandang si yang memberi bantuan ini. Jadi kalau konselor tidak berkembang secara pribadi, maka akan sulit dipercaya. Nah, maka harus memiliki kompetensi kepribadian. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi menampilkan kepribadian yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, konsisten menjalankan ibadah, berakhlak mulia, memiliki budi pekerti luhur. Kemudian terkait dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, nilai dan norma, maka dia harus bisa menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas, dan kebebasan memilih. Meskipun dia harus membagikan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat, tapi tidak bisa juga memaksakan nilai dan norma itu kepada orang yang didampingi. Yang bisa dilakukan adalah untuk dapat berkomunikasi, mengkomunikasikan itu mana yang baik, mana yang tidak baik, kemudian bagaimana nanti secara mandiri orang yang membutuhkan bantuan ini, atau dalam hal ini konselor sekolah berarti adalah siswa yang membutuhkan bantuan ini, dapat berkembang dengan pilihannya sendiri, jadi dapat mandiri. Terutama adalah terkait dengan nilai dan norma ini adalah kemampuan dalam memandang segala hal itu secara positif, memandang dirinya secara positif, memandang orang lain juga secara positif, memiliki potensi positif dalam dirinya. Konselor juga harus memiliki potensi positif dalam dirinya yang nanti juga akan dibagikan kepada sasaran layanan, yang nanti juga dia akan memiliki nilai positif juga dalam dirinya. Jadi nilai-nilai positif ini yang penting untuk dikembangkan. Kemudian juga dapat menghormati hak asasi manusia, karena kemanusiaan ini juga penting. Toleransi kemanusiaan ini sangat penting dalam masyarakat masa kini. Kemudian dapat menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat. Nah, ini konselor ini adalah pribadi yang memang disiapkan secara khusus juga untuk dapat membantu orang lain. Jadi karena disiapkan untuk membantu orang lain, dirinya sendiri juga harus berkembang secara baik terlebih dahulu. Jadi nanti ketika membantu orang lain, dia akan semakin diperkaya, bukan malah semakin menurun. Nah, konselor akan semakin dipercaya karena memiliki kepribadian yang mantap, kepribadian yang stabil. Kemudian dari segi etos kerja, kinerja ini juga konselor menampilkan kinerja berkualitas yang tinggi, semangat, disiplin, mandiri, berpenampilan menarik, cerdas, kreatif, inovatif, produktif, dalam komunikasi juga mampu secara efektif. Karena berkaitan dengan orang lain, maka kemampuan komunikasi ini sangat penting dimiliki oleh konselor. Yang ketiga adalah kompetensi profesional. Ini berkaitan dengan penguasaan teori dan praksis dalam bidang bimbingan dan konseling. Ini sangat banyak sekali karena dalam bidang bimbingan dan konseling memang konselor ini secara khusus adalah menjadi profesi yang dimiliki oleh seseorang. Jadi kompetensi profesional dari seorang konselor ini adalah kompetensi yang khas yang dimiliki oleh konselor terkait dengan konsep assessment, pelaksanaan dari perencanaan, pelaksanaan sampai nanti evaluasi, dan juga dapat memberikan masukan bagi program-program selanjutnya dan lain sebagainya. Kemudian menguasai kerangka teoretik dan praksis dalam bimbingan dan konseling,
menganalisis kebutuhan peserta didik. Nah, nanti tadi itu terkait dengan kualifikasi tadi yang menyesuaikan diri terhadap tuntutan sasaran layanan. Maka secara teori dan praksis, seorang konselor memang harus mampu untuk menganalisis kebutuhan peserta didik. Ini dilakukan dengan assessment, baik tes maupun non-tes, misalnya dengan daftar cek masalah, analisis kebutuhan anak, dan lain sebagainya. Juga mengimplementasikan program bimbingan dan konseling secara komprehensif. Jadi pendampingan ini adalah pendampingan kepada individu secara komprehensif atau holistik, jadi secara keseluruhan, supaya si anak itu berkembang secara komprehensif pula, tidak hanya kognitifnya, tapi juga psikomotoriknya, tapi juga afektifnya, kepribadiannya, relasi, dan lain sebagainya. Jadi memang harus memiliki juga pendekatan-pendekatan yang baik, cara-cara teknik-teknik yang sesuai untuk pendampingan tersebut. Nah, setelah itu secara profesional memang harus mampu untuk memberikan penilaian atau menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling, mengevaluasi apa yang sudah didapatkan, apa yang dihasilkan, memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional. Karena berkaitan dengan profesi tertentu, maka konselor ini juga terikat dengan komitmen, terikat dengan etika profesional, yaitu memahami dan mengelola kekuatan dan keterbatasan pribadi dan profesional, bekerja dalam tim bersama dengan tenaga para profesional dan profesional lain. Jadi antar konselor, bersama konselor maupun juga dengan profesi-profesi yang lain, ini harus memang kolaborasi. Kompetensi ini harus dimiliki oleh konselor sendiri. Nah, nantinya ketika dibutuhkan juga dapat melaksanakan referral sesuai dengan keperluan atau mengalihkan kasus kepada konselor lain yang lebih spesifik, memiliki spesialisasi, atau juga kepada profesi lain, dokter, psikiater, psikolog, dan lain sebagainya. Juga menguasai konsep dan praksis penelitian dalam bidang bimbingan dan konseling. Nah, secara khusus penelitian, konsep dan praksis penelitian ini memang harus dimiliki oleh seorang konselor untuk mengembangkan dirinya dan nanti mengembangkan pendampingannya, memanfaatkan hasil-hasil penelitian itu untuk pelayanan kepada sasaran layanan atau peserta didik atau para siswa yang didampingi. Kemudian kompetensi yang keempat adalah kompetensi sosial. Ini terkait dengan kolaborasi baik secara intern atau ekstern dengan profesi yang lain, dan juga keterlibatan pada organisasi profesi baik APKIN maupun IKI atau lain sebagainya, lembaga organisasi profesi yang menaungi konselor. Nah, pertama adalah mampu mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat kerja. Intern berarti adalah secara khusus dengan konselor lain, supaya bersama-sama dapat mengkomunikasikan dengan pihak-pihak terkait, misalnya wali kelas, guru bidang studi, yang mungkin memang berkaitan dengan permasalahan anak, atau kepala sekolah, dan juga kepada orang tua dari si anak itu sendiri. Kemudian secara ekstern juga tadi terkait dengan referral, alih tangan kasus, juga terkait dengan pengembangan kemampuannya. Maka konselor memang harus memiliki kemampuan untuk kolaborasi antar profesi. Misalnya kalau di sekolah dengan guru lain, dengan kepala sekolah, dengan orang tua, atau juga secara ekstern yang lebih luas, misalnya dengan profesi lain, psikolog, psikiater, dokter,
atau dalam layanan advokasi misalnya dengan profesi pengacara, atau dalam layanan penempatan dan penyaluran misalnya di dunia bisnis, maka memang harus memiliki kolaborasi yang baik dengan profesi yang lain. Dan yang ketiga adalah keterlibatan pada organisasi profesi. Organisasi profesi ini adalah secara khusus menaungi konselor, berarti konselor terikat pada kode etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi ini. Jadi tidak sembarangan dalam melaksanakan profesinya. Nah, maka keterlibatan pada organisasi profesi ini sangat penting dan sangat menguntungkan konselor sendiri, karena pelayanan pada sasaran layanan ini kan terus berkembang dari zaman ke zaman. Tuntutannya seperti apa tadi itu ya, berkaitan dengan kualifikasi konselor tadi, berkaitan juga dengan perkembangan anak. Kan seringkali ada penelitian ternyata ada penyakit-penyakit mental yang memang harus dipahami oleh konselor di sekolah supaya tidak terjadi situasi yang lebih parah yang dialami oleh peserta didik. Nah, ini bisa dimungkinkan dengan adanya keterlibatan pada organisasi profesi, bertemu dengan profesi yang sama, dan nantinya juga bertukar pikiran, dan nantinya mungkin juga bahkan bisa berkolaborasi mengadakan kegiatan bersama antar sekolah atau dalam satu wilayah tertentu. Nah, jadi memang harus dipahami dasar tujuan ADART organisasi profesi, baik ABGINIKI dan lain sebagainya, menaati kode etik profesi bimbingan dan konseling, aktif di dalam organisasi, mengimplementasikan kolaborasi antar profesi, tadi juga bekerja dalam tim bersama dengan profesional atau bersama dengan pihak-pihak lain, bersama dengan orang tua. Bahkan jika ada permasalahan dalam pelayanan bimbingan dan konseling, konselor ini juga dapat meminta bantuan kepada organisasi profesi. Nah, itu dimungkinkan ketika si konselor ini aktif atau terlibat dalam organisasi profesi itu sendiri. Nah, keempat, kompetensi konselor ini itu bisa dilihat lebih dalam pada 4 kompetensi pendidik, yaitu di Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005. Nah, sekali lagi karena konselor adalah profesi dalam bidang pendidikan, maka kompetensi ini juga didasarkan pada 4 kompetensi pendidik pada Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 19 tahun 2005. Di situ lebih lengkap bahwa kompetensi konselor itu mencakup 4 hal dan juga banyak bidangnya, banyak kekhususannya, kekasannya, karena secara khusus memang ini adalah kompetensi yang terkait profesi konselor. Nah, ini yang memang harus dikembangkan oleh konselor sendiri atau juga para calon konselor, supaya nantinya dalam pelayanan ini dapat menjadi konselor yang baik, dan sasaran layanan juga akan terbantu, akan menerima manfaat dari proses bimbingan dan konseling. Jadi demikian kualifikasi dan kompetensi konselor. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan sekian, kita akan jumpa pada lain kesempatan, dan semoga kualifikasi dan kompetensi konselor ini akan membantu juga untuk mengembangkan profesi konselor ke depannya terkait dengan pelayanan bimbingan dan konseling, terutama pada sekolah. Terima kasih.